Semoga kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal kitanya bak malam yang berbahagia ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huduru majlisil ilmi afdalu min salati alfi rakaatin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi mariyadin. Artinya hadir di majelis ilmu itu lebih afdal ketimbang daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, tambah hadir di 1000 jenazah, tambah menjenguk 1000 orang sakit. Menjenguk orang sakit sebagaimana yang dianjurkan adalah ibadah. Datang ke orang sakit, berdoa, memberi semangat, mentahsinkan dan membaik sangkaan orang yang sakit terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai itu semua pulang. Kalau itu yang kita lakukan, menjenguk kita terhadap orang sakit, itu adalah ibadah. Begitu juga dengan hadir di jenazah. Sesudah hadir, tafakkur, berpikir yang berkenaan dengan kematian dan hari sesudah kematian. Di balik daripada berpikir itu akan menggerakkan kita untuk istiadat, buat persiapan terhadap kematian. Hadir di jenazah seperti itu juga adalah ibadah. Sehingga orang yang abid, orang yang mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila di daerahnya ada orang yang meninggal, maka disuruh, diperintahkan untuk hadir di jenazah. Putuskan ibadat rutinitasnya, datang ke jenazah, berpikir terhadap kematian. Abid, apabila di daerahnya ada orang yang sakit, diperintahkan untuk menjenguk orang sakit. Putuskan ibadat yang menjadi rutinitas terhadap dirinya, beralih kepada menjenguk orang sakit. Itu bertanda menjenguk orang sakit, tafakur di samping jenazah itu adalah ibadah. Apalagi sembahyang sunat 1000 rakaat itu sudah pasti ibadah. Akan tetapi medan ayah para pemuda dan para remaja sekalian, sembahyang sunat 1000 rakaat tamah berpikir di 1000 jenazah, tamah jak jenguk 1000 orang sakit, tak banding dengan hadir gedanya di majelis ilmu. Rasulullah mengatakan masih lebih afdal hadir di majelis ilmu. Bahkan karena tidak ada ibadat apabila tidak ada ilmu. Hana mayang menyahana ilmu, hana tafakur terhadap kematian menyahana ilmu, dan segala-galanya tidak ada tanpa ilmu. Maka ilmu adalah dasar yang paling mendasar dan pokok yang paling pokok. Maka karenanya ilmu itu, hadir di majelis ilmu itu lebih afdal daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Medan ayah para pemuda dan para remaja sekalian, mungkin lungtuan pak malam yang berbahagia nyomi hana panjang tak lungtuan perahaban yang 60 minit mentang atau kurang becut. Karena kata maklum pun 2022 lungtuan dakwah jamun lain pun di kurung tuh 2 jam di tengah kurang tak 2 jam na yang hejim ke kahabat kaji durung kumbung perut mendakwah. Nah, maka orangnya tak balik becut dakwahnya. Takkan dakwah ya silahkan, tetapi berhabuah. Takkan dakwah ya silahkan, ya, tetapi jangan terlalu bebas. Ya, dibanding urang kagejak kagedu beuna ilmu, beuna puguh, dan yang paling penting tercatat gedanya sebagai urang yang hadir di majelis ilmu.
itu ujian ni. Ini Pak Lu menurut saya okey. Mungkin ujian dari ini kayak kita. Nah rencana awak. Nyo malamnya nuduk ni paran draw. Buat loh dari 50 minit. Okey, kata-katanya itu hadir di majelis ilmu. Walaupun dengar duduk jinan, tapi ahli ahli Nabi mengerti ilmu. Putra Fit hadir. Tadi gede naurun ati urohe kata malam Rabu na pengajian di Melaka. Berkata dari rumah dia ikut pengajian. Terus Melaka bageduk dengar dia. Itu ku ketemu buat gaya dengan gaju mugrong-grong dengan sampai ia babah gemuk dijeri. Dia baca doa le tengku ipu golengan. Itu ke ngeteke. Kabeh. Nu bedah. Ana jaga. Itigung dia tu. Nu bedah. Han jaga. Iyo baru jaga. Yang urang tengok yang macamnya di dalam majelis ilmu merempak fadilah pun merempak. Maka berbuat karena Nabi mengatakan hudur datang di majelis ilmu. Oleh karenanya ni dan ayah abang-abang lumpuan membantu lumpuan perahba dua bahagian. Siap ni kan? Siap. Pertama sekilas menyangkut dengan sejarah kelahirannya Nabi. Karena kitanya orang itu sebenarnya dari zaman tidak ada orang yang berbicara tentang sejarah lahirnya Nabi secara rinci. Di antara sekian banyak mubalik yang berbicara sejarah Maulid yang butoi-butoi walaupun hana habis teruk bak pulkan bak sampai hijrah Nabi atau wafat Nabi, yaitu Abu Haji Nur Hasballah Huleghi yang betul-betul pegang sejarah Maulid. Ni yang lain gelomna. Bahkan sejarah tu di dalam kisah Al-Barzanji mentengah. Sehingga pula yang terjadi katanya umat Nabi Muhammad tidak mengerti sejarahnya Muhammad, sejarah kelahirannya dan sejarah keagungannya. Apalagi sejarah para khulafaur rasyidin atau para sahabat-sahabat yang lain, rijal haula Rasul, para laki-laki yang berada di sekeliling Nabi, apalagi panglima-panglima perang Islam, apalagi tokoh-tokoh Islam yang mandu-mandu budaya hana tak mengerti. Hana mengerti sejarah itu adalah sebuah kekurangan yang sangat besar. Karena sejarah itu adalah inspirator. Sejarahnya akan melahirkan sebuah inspirasi terhadap orang yang mengerti sejarah. Orang yang baca sejarah, orang itu punya akan lahir sebuah inspirasi. Orang ada baca sejarah Rasulullah yang terkagum gaknya kepada Rasulullah. Baca sejarah Sayyidina Abu Bakar, kagum gaknya terhadap sejarah Abu Bakar. Alih dibaca sejarah Khalid bin Walid, panglima perang di dalam Islam yang digelar dengan pedang Allah. Waktu itu pun sejarahnya kagum juga. Bahkan siapa saja yang dimengerti oleh seseorang latar belakangnya, maka orang itu akan kagum terhadap orang itu. Efeknya waktu orang kagum terhadap orang, maka dia akan ditiru gaya-gaya orangnya di dalam kehidupan ganyan hura-hura. Nekalan anak miat budaya. Nah yang kagum lagi kadang-kadang buatkan artis, seleb, awak-awak selebritis dikagum, ditiru oleh anak budaya. Alihnya dikagum terhadap bintang bola, so yang kagumnya anak budayanya ditiru ya. Menjadi kagum terhadap Ronaldo yang paling kurang ini bajer lumui 7 yang tulis Ronaldo ikut benar. Yang tanda anaknya pun kagum kepada Ronaldo. Ati main bola ikire-kire gaya Ronaldo. Cara puduk bola, cara trek, trek. Cara tipak bola, ya Ronaldo tipak bolanya cek-cek, ijihan ini tanya tengok tipak cek-cek.
beda di pat punya Ronaldo di sepak bola ipo ke dalam gawang anaknya katanya ipo ligut atau sampai nyan wate kalagi nyan anaknya kadukua bahwa dia adalah salah satu yang mengagumi terhadap Ronaldo. Anaknya katanya naik nyen ya katanya tinya tirai ohaja ya beut pak ya beut bak tungkukulan pak ya beut tinya tirai bak tungkukulen kedih saya beut jeut ha ilung bak tungkukulan pakai dijawab bak tungkukulan dia anaknya karena tungkukulannya adalah dikagumi lagi pakai dikagumi lagi mungkin didengar sejarah mak mai atau sejarah mak ayah maka anaknya kagum nyo ino mi dan ayah para pemuda sekalian katanya perle kagum perle tak mengerti sejarah urang-urang yang awal yang kita maksud urang awal yaitu tokoh-tokoh Islam bahkan tokoh-tokoh katanya urang Aceh masa dile jamun pun harus tak mengerti maka karenanya mi dan ayah hana mangat perasaan lumpuan apabila malamnya dalam acara maulid hana lumpegah membecut tentang sejarah maulid lum ka berubah dalam dua hekunnya tu hingga itu le perasaan lum bila dakwah maulid hana berbicara tentang maulid menyajamun hantam lum pegah ya kamu keluar hantam lum pegah tapi kalinya hingga le perasaan mi dan ayah abang-abang lumpuan Bandung kamaklum bahwa Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal disilahkan dengan tun gajah yaitu karena tentara Abraha beserta pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah maka tun gajah dengan Masehi tanggal 22 bulan Prit tahun 570 atau tahun 570 lahir di sebuah kota yang bernama dengan Mekah yang dibawa oleh sebuah sulbi yang bernama dengan Abdullah dan dikandung oleh sebuah rahim yang bernama dengan Aminatul Zuhriyah. Yugolam dah pegah ukir mi dan ayah lung tanyang bakdron Rasulullah lahir jalur biasa atau jalur luar biasa yang kamu lagi lung tanyang nak dengar Nabi lahir jalur lahir katanya yang ke jalur biasa atau ke jalur lahir katanya berarti jalur luar biasa biasa atau luar biasa ditanya luar biasa bakma ikiban biasa atau luar biasa luar yang jawab biasa hanam tayang kapuli yang jawab luar biasa lu tayang yang luar biasanya horo biasa atau luar biasa biasa jawab le kan lahir jalur biasa bahasa Arab bukan faraj atau majril bol tempat lalunya kencing bahasa Aceh tempat jajaknya gekut cerang ya awak ini hanya boleh cerangnya biasa ikut mon katanya ikut palamon karena mabu-abu betul cerang gitu Nabi lahir biasa sama dengan lahir Nabi cerang kapan lagi lahir dia lahir kapan tempat lahir katanya berarti tidak ada keistimewaan maka mi dan ayah benda boleh kita yang bahwa seluruh nabi-nabi dilahirkan bukan lewat jalur biasa akan tetapi lewat satu tempat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala terletak di atas pinggang di bawah pusat. Nah tempat ia kein iuk pusat ngebuka oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin bahasa katanya orangnya takkan lewat bedah atau operasi yang kekenaran para nabi-nabi dilahirkan
khususnya Nabi Muhammad, ada ulama yang berpendapat tempatnya berbeda, yaitu terletak di sebelah kiri, tepatnya di bawah rusuk kiri. Yang inan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah dilahirkan iltiam. Iltiamnya bahasa Arabnya, bahasa kitanya melengket, seperti tidak pernah kejadian apa-apa, hanya bekas. Yang salah satu referensi ini yaitu menulis di dalam kitab Nihayatul Zain, genakal oleh ulama-ulama besar daripada Qulubi, daripada satu jamaah ulama muhakkikun, bahwa seluruh nabi-nabi dilahirkan lewat satu tempat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terletak di atas pinggang di bawah pusat. Sesudah dilahirkan langsung lengket kembali lagi, hanya kejadian tepu. Ingatnya mah, ingatnya, ingatnya yang lihat min ukurnya ranyan purna. Ya, lagi nya purna. Tabak Nabi mulai pun di dalam sulbi Abdullah berbeda dengan orang yang lain. Kemudian di saat berpindah ke rahim Aminah pun sangat berbeda. Berbeda timbang diumumkan di langit dan di bumi bahwa Nur Muhammad sudah dikandung oleh seorang perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ibunda bagi Al-Mustafa, yaitu Aminah. Diumumkan di langit dan diumumkan di bumi, sehingga seluruh makhluk yang ada di langit bergembira, makhluk yang berakal, makhluk yang tidak berakal bergembira. Begitu juga dengan makhluk yang ada di bumi, baik itu di daratan maupun di lautan, bahkan di dalam hawa, di dalam udara sekalipun. Para malaikat bergembira, bintang gemintang bergembira, sehingga jazirah Arab, baik dataran tinggi maupun dataran rendah, cemerlang, perang nanggro. Bahkan perang karena bintang gemintang itu mendekat ke bumi, sehingga nanggro Arabnya, Mekahnya penuh dengan cahaya bintang, karena bintang itu toro itu nopo. Boh kaya yang ingin dipetik, dia mendekat kepada orangnya. Nah urang dengan yang buat boh kaya, nya wate urang yang dalam tu buat boh kayanya ikuto dengan urang. Munafik engkot-engkot yang ada di laut semuanya bergembira. Bahkan bergembira karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dikandung oleh Aminah, dan wanita yang terbaik dunia akhirat datang kepada Aminah. Napedrau rinang terbaik dunia akhirat. Ini dan ayah para pemuda sekalian, nyo rinangnya lebih dengan ragam. Pedrau rinang terbaik dunia dan terbaik akhirat. Karena dalam hadis, sebaik-baik wanita dunia ada 4 orang. Nah riwayat sebaik-baik wanita akhirat adalah 4 orang. Kita kumpulkan 2 buah hadisnya. Pedraurengnya adalah terbaik dunia dan akhirat. Pertama, Maryam binti Imran, ibunda Nabiullah Isa alaihissalam. Yang kedua, Asiyah binti Muzahid, pura-pura Fir'aun. Yang ketiga, Khadijatul Kubra binti Khuwailid, istri terkasih tersayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pedra urang terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Pedra urinan terbaik dunia dan akhirat. Maryam dan Asiyah datang kepada Aminah. Mereka mengkhabarkan kepada Aminah, Aminah, engkau telah mengandung khairil bariyah, pangulai alam khairil bariyah,
fasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Namakan olehmu wahai Aminah apabila kamu melahirkan kandunganmu itu dengan nama Muhammad, karena seluruh akibat daripada urusan yang dilakukan oleh Muhammad itu adalah terpuji. Bandua ngejak ba Aminah yang pegang adreng. Kemudian Aminah bergembira, dan sebagaimana kami sampai dengar bahwa Aminah tidak merasakan apa-apa, tidak ada rasa berat, tidak ada keluh, tidak ada kesah, berbeda dengan urang yang biasa. Kemudian sesudah terjadi pernikahan, sesudah kumpul antara Aminah dengan Abdullah, hanya beberapa hari Abdullah berangkat ke Madinah dengan para saudara-saudaranya. Ternyata Abdullah waktu itu gede dalam keadaan sakit, sehingga li Abdullah dan Aminah hana gerempok pegah berita kepada suaminya bahwa ganyang mengandung, dan Abdullah pun hana nutukua bahwa Aminah mengandung. Tepatnya pada usia kandungan Aminah 2 bulan Abdullah wafat. Nah hikayah karena sakit bertahan siat dihirasatah oleh pamannya, akhirnya meninggal. Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang yatim di saat beliau berada 2 bulan di dalam kandungan ibunya. 2 bulan dalam kandungan meninggal. Kemudian tepatnya pada 10 bulan, dasar jaga pendapat yang kuat, Aminah melahirkan. So yang tukang pengaminan Suwaibah, di samping daripada wanita-wanita mulia yang lain. Suwaibahnya adalah lamir Abu Lahab. Abu Lahab urang yang dirokemapukeun, yang dicap oleh Al-Quran sebagai urang yang celaka. Abu Lahab dititip Aminah pada Suwaibah. Suwaibah apabila Aminah melahirkan langsung jak berita baklum beuh keun Suwaibah ge. Singkat cerita, Aminah melahirkan. Watelahi Muhammad kecil nemutegan bak bumong ne tanah langit, mengisyarahkan kepada keagungan dan ketinggiannya dan ketinggian misi yang dibawa olehnya. Budak Suwaibah dia lapor ba Abu Lahab, Abu Aminah sudah melahirkan. Benar Suwaibah, benar Abu. Bayi apa yang dilahirkan oleh Aminah? Suwaibah menjawab, laki-laki yang anu agam dipelahi di Aminah. Budoy Suwaibah, budoy keun Abu Lahab. Menyebudoy lagi kah wahai Suwaibah, Aminah sudah melahirkan pula bayinya laki-laki, maka saatnya gata lun pemerdeka. Abu Lahab yang perlu digaris bawahi, Abu Lahab senang kelahi Nabi Muhammad, walau hanya gedukua bahwa yang lahirnya Nabi Muhammad, tapi senang lahir bayi Aminah, senang Abu Lahab, yang dibuktikan oleh pemerdekaan seorang budak miliknya yang bernama dengan Suwaibah. Dipluh tahun ia mati Abu Lahab, ngelumpau oleh kerabat daripada Abu Lahab, entah Abbas yang lupa urang tinggal tu. Tantang Abbas merempok dengan Abu Lahab.
Ditanya oleh Abbas, Abu, kiban keadaan dron, kiban berlaku dron oleh Allah Ta'ala. Dijawab oleh Abu Lahab, lum dalam neraka. Lam neraka Abu, lam neraka. Tapi ilung na keringanan bacut, uro Senin. Setiap uro Senin ilung ringan bacut. Pakan ringan Abu, karena senang hati lung terhadap lahir Muhammad. Yang lung buktikan senang lung dengan lung pemerdeka alamiat lung yang bernama dengan Suwaibah. Abu Lahab watai raya Nabi adalah menjadi musuh yang paling utama terhadap Nabi. Watai Muhammad diangkat menjadi Rasul, musuh yang paling utama adalah Abu Lahab, sehingga Al-Quran pun menstempelkan terhadap kecelakaan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, tabbat yada Abi Lahab, celakalah Abu Lahab. Duknan bro Abu Lahab, gelawan habis terhadap Nabi Muhammad, geudek dalam keadaan kafir, gemate dalam keadaan kafir. Akan tetapi gara-gara senang hati bak lahir Nabi Muhammad nepupui azib li Allah Ta'ala bak uro Senin, yaitu uro lahir Nabi Muhammad. Apalagi kitanya umat Nabi Muhammad beriman kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Muhammad, kita rindu untuk bertemu dengan Muhammad, kita berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Padahal kita nyo hantam pernah tak duduk dengan Nabi, hantam pernah tak dengar sebuah kalimat yang langsung dicubit dari babah Nabi, hantam pernah tak kalan wajah Nabi. Tetapi kita tetap beriman dan cinta terhadap Muhammad. Kaudek beriman kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mati juga dalam keadaan beriman. Menyertu Abu Lahab, geudek gelawan Nabi Muhammad, gemate dalam keadaan kafir, merempok syafaat keringanan gara-gara galak lahir Nabi Muhammad. Apalagi getanya umat Nabi Muhammad. Nyan katanya payah tagari bawahi yang titikre kan juga kedua ada kurang yang kuatkan yang hana galak han dia juga acara maulid yang kebiasa yang urusan go nyatanya kedua ada generasinya baik sampai atau ke kudar jadi maulidnya deh ya. Ingatlah Abu Lahab mentang merempok keringanan, apalagi katanya orang yang beriman. Kalian maulid bagi tanya mak. Kalian, kah? Kita jaro yang hana mengkanduri. Kalian kan? Kah? Yang hana mengkanduri, yang hana mampu mengkanduri berusaha kita jaro. Mengatam doa malamnya bu mampu mundur. Hanam tiro mandung nam kanduri mayo ayo si Pak Don katanya bau ragam pun katanya menyedron ke kanduri talu ragam menyedron ke hana kanduri talu ragam ni kanya menan ni ya nyalawi nyom dia tanya pugat negara si dron dah Melayu orang. Ya, dana pre, dana pugat, dana review ke nyo baan darah lawet nyo dan lawet nyo yang kian tapre ke. Yang kana lawet nyo barilo boleh. Yang hanam kanduri hana, yang nam kanduri gitu aja. Nyan pitan. Tiban kanduri bagi tanya mak pergi rentang. Bungko. Rantangna bungkuhna. Pat padu bah bungkuh apa nuk dia bu? Padu ya.
Nak habis pangkai RM500 lebih. Lebih? Lebih? Sejuta? Anak? Ide buat kamu, ide mak kan, ide pun daerah-daerah kamu ide. Rugi idang kita mulu. Atau idang yang mana kampung. Mana pakai mana kota kita mulu. Ya, mana kotanya mana pakai kita mulu. Mana kampung, ide beladi. Udang wat yang raya. Apa jauh betul ke sana? Ati rumah yang laki dan ini tak boleh dia terung letak apa jauh. Udang wat yang ladung pun ke 3 kilo, heblo bohi. Udang wat, ya, mano ite, mano panggang, dagun rendang, dagun putih, alian macam-macam tu. Idang. Oh no yang dah. Yang kau mendung ni, demoy mendung. Alenya potobi bu kulah. Ngan buka kulah. Ino yang ngan kita pun ngan bisa. On bisa dia minta yang naik jomba dia blo gelayu gepegat bu kulah. Geptubit bu kulah yang sabah-sabah. Bau merata. Tuon ulun cukup merata. Honda kena hana gebang Honda. Tapi idangnya duduk dia teule. Mengai tak si leule dengan mata orang kira. Ngentapak aja. Ayah kadang-kadang yang tuon idang yang biji tabak bukula. Merata. Gampung tetangga undang habis. Gampung tetangga undang. Gampung yang ke tetangga yang tergantung kenduri. Undang gampung pulang. Rakyat menulis disediakan 1 idang atau disediakan 2 idang. Nyaurun gampung pulih je berkira-kira kerja. Bagalan gedanya disediakan 1 idang. Gedanya disediakan 2 buah idang. Yang kerja Petro ulangnya 2 apokeun watai katluk. Ya, dong hiat muslawun ke Nabi mulhega. Kemudian 2 ya, cok pingan le urang kampung gebet, gecok idang gepedu inan, geper silakan. Lihat gebuka idang. Ya, le urang panitia kampung, mudah kampung cok kantong pedu inan. Pakan pedu kantong sama habis baju. Ya, ubi yang karena kerjaannya, idangnya habis baju pak. Ya, yang hanjit yang kekuatan. Ya, maka kantongnya gepedu ini. Gejok lah untuk kupuan, dia baju kadang-kadang baju. Ya, kupuan urmo. Yang di daerah kamu ini. Ya, ino na galau lagi yang kan? Galau pajan tam lagi. Untuk Melayu menan mak bang. Anan tahu apa? Ya. Buka idang kan. Ilung belum pegah ide kumung sejid ilung. Nyau gua kaitamang 12 lagu lawal. Nyau tegalo. Bandung katanya punya nekat dan bersiap-siap untuk kanduri ke Pangulai. Walau berulang kali. Benalah mati ya Allah hitaku lum siap, lum kanduri, lum peraya urang lahir kekasih Tuhan ya Allah. Lum usaha semaksimal mungkin dan lebih kelung kesanggupan ya Allah. Yang menan lum purna urang ke orang Jumaat dia. Ate kata dengan bulan Maulid. Kanduri pun ni mesti gelakai kanduri, mesti gelakai kanduri bagi tanya masyarakat. Kanduri. Kadang-kadang mati kanduri mesti gelakai buto, hiploh boh, waploh boh, yuk. Kanduri melata, lagi tanya, kudu dia idam.
anak miat naik di kulai tede di rumah di kulai tede kemudian maulid bersiap kanduri lam di rumah di kulai tede buang lekepeng 50 serta di barantang bersiap untuk merentang. Olehnya anak katanya ya di kulai SMP di rumah di kulai SMP kemudian kanduri maulid bersiap lam wahai ayah untuk kanduri maulid Nabi di rumah di kulai SMP. Nah anak drone jak ke kulai SMA di rumah di kulai SMA kemudian lam kanduri maulid bersiap lam. Bekna yang ngasih walaupun dipegah ayah lu tanggal bulan kanduri maulid gila kepeng seturi biasa po ayah jauh get insyaallah. Ya, arti pada pukul karang habis limit jo peng kapegah. Napeng insyaallah. Uronyo kalau napeng tapi untuk kanduri ke paulek napeng. Jauh pan. Anak drone hiwa tikulana yak buat pak TPA di rumah TPA pak balai pengajian kapegah kanduri maulid ke kauri lama. Olehnya anak drone yang jak budaya di dayah kebudak kanduri maulid roh lam anak drone kanduri maulid ke kanduri lam maya paduka anak kanduri i masjid i melaka di SD di SMP di SMA di balai pengajian di dayah 7 pat ne kanduri maulid lam itu nyoban 7 pat nemu doa ba Allah drone nemu sanggup bersiap benebi kuasa oleh Allah SWT. Jangan pernah mengatakan sang mulutnya hain kandurinya bekna pikiran. Ya menang. Ya empoma. Ya. Salah satu cinta kita terhadap Rasulullah tak implementasikan lewat tapu senang fakir miskin, lewat tapu senang anak yatim, lewat tapi senang atedo menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita cinta terhadap Rasul, maka kita akan dekat dengan Rasul. Apabila kita dekat dengan Rasul, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, berapa kedekatan kita dengan Allah? Jawabnya, berapa kedekatan Anda dengan Rasulullah? Pertanyaan berapa kedekatan kita dengan Rasulullah? Jawabnya adalah berapa persen kamu cinta terhadap Rasulullah dan berapa banyak kamu ikuti jejak-jejak Rasulullah. Tergantung akhlak kita dengan dekat dengan Rasulullah. Apabila kita tak ikuti Rasulullah, maka kita akan dekat. Duk dekat kita dengan Rasulullah, itulah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Rasul itu adalah jalan yang paling dekat untuk menuju kedekatan dengan Allah. Rasulullah itu adalah pintu yang paling besar untuk sampai kita kepada kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu kita tahu dengan Allah, buntawa dengan Rasulullah. Nah, perlu tahu dengan Rasulullah, maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya lewat membesarkan hari kelahirannya. Jangankan kita nyomi dan ayah para pemuda sekalian, Ibnu Taimiyah, ya, ini pakai lebih Ibnu Taimiyah. Sabab orang-orang sebelah, para tetangga mengatakan bid'ah kanduri maulid, berguru kepada Ibnu Taimiyah. Padahal di dalam kitab Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa perayaan hari kelahiran Nabi, ihtifal bi maulidin Nabi, nyan adalah bid'ah ke Ibnu Taimiyah. Tetapi bagi orang-orang yang melakukannya, lahum ajrun azim. Bagi orang yang melakukan itu adalah pahala yang sangat besar. Nyangkeun Ibnu Taimiyah. Awaknya ya pula hadir dengan kawai murek. Bid'ah pula Ibnu Taimiyah, tapi pahala lain kan. Hai mana bid'ah ku? Hai mana bid'ah buah anak bubuh Nabi?
mau aja ada pegang yang gede. Pakai kopiahnya tidak kan? Pakai kopiah tidak? Kopiah hitam tidak, kopiah haji tidak, kopiah jauhlang tidak. Pakai tidak? Nabi nu pakai kurban tapi. Nabi nu pakai kurban, pakai kopiah tidak. Itarik dia udah, tiap-tiap beda tersat, tiap tersat dalam neraka. Dan contoh apa? Pakai kopiah beda, tiap beda tersat, tiap tersat dalam neraka. Pakai kopiah dalam neraka. Ika pakai itu. Bele ada bekas kopiahnya, yang kopiah apa biasa preman-preman dipakai topi pet di preman-preman. Ika pakai ini gara-gara pakai topi petnya udah dalam neraka. Ika. Ika. Hangga. Artinya apa? Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang tidak haram. Nyo hai patih lo lawannya. Man keluar juga tengahnya kamu patih awaknya udah mu patih di awak kemenan. Nyo kedua tu. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang pegat ihtifal ya di Maulidin Nabi lahum ajrun azim, pahala yang sangat besar. Ibnu Taimiyah dalam kitab kitab Ibnu Taimiyah alif punang kita buat bakubu pro pahala kemana doa kanduri guru mati pro pahala guru mati jangan kitab Ibnu Taimiyah kiawannya lah kita berpoin ibu dah tahu yang Ibnu Taimiyah ya ini boleh ada ikut tuna antau luka lai lawaknya pakai tuan ke Nabi hitam talaknya itu hanam dupu ke Nabi naik hitam talak aja muna hanam dupu itu thang mana hitam talak ini oleh tunah oleh berhok oleh yang tengah lu minta-minta dari tempu menyana je belah balung dia Nabi ni pakai luar hanam Nyo miana hati mikirin tak boh. Nawi an depak pintian. Hai meno. Menyang sunnah pakai luar mana berarti kan Nabi nak pakai luar. Yang tak baca secara umum Nabi adalah berkurban. Ya, nyo kan kupuan kan tiji nyo ke kupuan ke penyempurna kita mim mentang masalah. Ya, lawan pun ada lawannya. Ya, jangan. Ya, telung tumbuh, gua telung tumbuh, gua terba. Yang hai kata tumbuh, tengkai lem jawabnya, ipegah lah, kabuno, kalau pegah yang hana ayat, hana di dikrek, ku ya. Ikulah SMP perleh ya. Ku ya. Hanabi, ai kukuat di bahasa Arab anjir tu, kita mampu mati. Nanti kita pegang kayaknya pun kata pertemuan draw dengan awaknya. Tanya mau mana ni? Kita pertemuan draw tu. Ya, yang belum pegangnya kan kenyang.